pagi kawan-kawan semua. Hari ini Happy diperiksa, tapi secara prinsip polisi akan tetap menerima laporan. Tapi secara prinsip juga kita sebagai negara, Kementerian Tenaga Kerja wajib hadir membela hak Happy sebagai pekerja dan yang melaporkan ke aplikasi kami. Gitu. Jadi hari ini tadi saya sudah ketemu Pak Kasat. Pak Kasat menyampaikan banyak hal yang harus menjadi pertimbangan hukum. Tapi itu kan memang domainnya penyidik ya. Kami sebagai menteri atau Kementerian Tenaga Kerja tidak punya hak mengintervensi apapun terkait penyidikan, apalagi materi penyidikan. Tapi kita negara hadir untuk membela pekerja buruh yang dilaporkan oleh Duta Palma, wajib itu. Dan posisi kami jelas tegas bahwa kita harus hadir terhadap kejadian yang akan menjadi presiden buruk. Kalau setiap buruh melaporkan kejahatan perusahaan kemudian dilaporkan kembali, kalau seandainya negara tidak berpihak terhadap buruhnya, lalu siapa lagi yang berani speak up terhadap kejahatan-kejahatan ini? Jadi menurut kami, menurut pandangan saya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, bahwa apa yang dilaporkan perusahaan Duta Palma terhadap pekerjanya itu bentuk kriminalisasi. Begitu. Apakah diberikan kuasa hukum dari negara? Pasti, kami ketika itu menjadi kebutuhan pekerja, Mas Hebi, kita akan menyiapkan lawyer ya, pendamping hukum. Itu udah pasti, nggak mungkin tidak, dan itu gratis sifatnya. Agar siapapun pekerja atau buruh tetap berani melakukan speak up, jangan takut. Ini bentuk nyata hadir negara. Jadi negara benar-benar tidak pernah membiarkan para pelaku usaha melakukan kriminalisasi terhadap buruhnya karena melaporkan kebijakan-kebijakan perusahaan yang menyimpang. Kayak gitu kira-kira. Pak, kalau pihak Duta Palmanya itu akan dipanggil juga oleh Kemenaker atau enggak? Ya pasti, kita akan panggil Duta Palma. Kita coba minta klarifikasi apa maunya. Karena ingat, Happy juga punya hak hukum untuk melaporkan balik. Gitu. Jangan sampai nanti kayak Virtus. Tahu kan Virtus kan? Ngotot pas kita audit banyak kesalahannya. Gitu loh. Pak, tadi Happy bilang juga belum digaji, itu nantinya akan jadi catatan dari Kemenaker juga nggak? Ya itu kan salah satu poin. Nanti kan ini ada PH sini Mbak Oli. Ini nanti juga akan menjadi niat tersendiri, kajian tersendiri terhadap misalnya temuan-temuan tadi dan pengakuan-pengakuan Mas Happy tadi, dia tidak digaji. Misalnya ada yang lain unsur-unsur norma kerjaan yang lain dilanggar. Nah, itu akan menjadi pertimbangan kita untuk memberi sebuah sanksi. Entah itu apalah, tapi yang jelas harus dipahamin bahwa di kepolisian itu ada yang namanya Des Ketenagakerjaan. Gitu. Kita hari ini lagi coba memerangi yang namanya angka pengangguran. Kalau seandainya semua pelaku usaha begini, kan repot juga. Kita kan sudah berbuat baik ya terhadap para pelaku usaha. Misalnya mereka dipalak-palak preman, dipalak-palak pejabat, ya kita turun tangan. Kita laporkan aparat penegak hukum ke kepolisian. Apalagi kita lihat kepolisian hari ini semangat luar biasanya membentuk Des Tenaga Kerja. Kemudian kita lihat buruh di zolimin ini kita diam tutup mata, itu nggak mungkin lah. Gitu. Ancaman Gitu. Saksinya bisa berupa apa aja sih Pak? Nanti kita lihat ukuran beratnya seperti apa ya. Gitu. Pak, ijazahnya itu dari pemerintah atau? Sudah, ijazah kan laporannya ITE. Pengakuan ya benar atau tidak, tapi hasil laporannya katanya ada penyebaran hoax atau perbuatan tidak menyenangkan. Karena pengakuan Duta Palma katanya kami tidak menahan ijazah loh, ada bukti-buktinya, untuk video-video ya kan, bahwa ijazah kami sudah dipulangkan dan sebagainya, ada bukti-buktinya. Jadi mereka nggak punya alasan lagi untuk menyangkal ada praktek kejahatan itu. Gitu. Kalau mau mereka tuntut buruhnya, ya mereka juga tuntut wamennya. Karena yang membuka aplikasi laporan buruh tanya wamen ya saya. Dari Duta Palma harus melaporkan saya sebagai negara. Itu lebih fair dibanding laporin orang susah. Jangan rakyat susah yang dilaporin. Kalau mau mereka lapor, ya kita negara. Gitu. Tapi kan tadi Pak sempat disebutkan pencemaran nama baik Pak. Tapi emang si Happy ini menyebarkan ke publik nggak sih Pak? Kalau misalkan dia ditahan ijazahnya? Gini, yang menyebarkan itu Wakil Menteri Tenaga Kerja. Gitu. Yang menyebarkan ya. Yang membuat konten juga adalah tim IT-nya Wamen Tenaga Kerja. Jadi kalau mau dilaporkan saya dong dilaporin. Jangan rakyat yang susah. Jangan karena dia punya relasi kekuasaan lantas semena-mena dengan orang kecil. Gitu.
Jadi si Ebi ini hanya melaporkan ke Bapak aja ya? Dia laporan ke saya. Kan memang saya buka aplikasi Buru Tanya Wamen. Gitu. Ada BTW itu, Buru Tanya Wamen, dia laporin ke kita. Dan kita sidak. Dan proses sidak kan melalui proses verifikasi benar atau enggak. Lantas kita juga datangnya juga ke manajemennya, kita tanya gimana. Kan nggak ada masalah. Saya bingung aja nih tiba-tiba ada perlawanan seperti ini gitu loh. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Ya, makasih Yuk. ya. Sudah ya. Yuk.